Dengan kesini ini inisiatif saya. Jadi saya mau memperkenalkan diri kepada Pak PJ dan sekaligus ucapkan terima kasih. Beliau sudah beberapa bulan ini sudah mengurusi daerah kita. Jadi karena kita sibuk dengan persiapan pemilu, jadi kita pikirkan ke beliau sudah diurusin. Jadi beliau sudah mengurus ini. Jadi saya mengucapkan terima kasih. Sekaligus nanya-nanya mengenai hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam beberapa waktu ke depan sehingga nanti proses transisi itu smooth itu aja sih. Apa yang dia tanya? Mungkin Ya terserah semua. Enggak lah, hanya ini aja kok. Nanya-nanya mengenai apa namanya. Karena gini kan dari segi program dan anggaran kan dalam waktu dekat kita akan apa namanya memfinalisasi anggaran dan program akhir tahun ya. Jadi sinkronisasi saja apa yang perlu mendapat perhatian saya gitu. Jadi beliau memberi dari banyak sekali hal-hal gitu. Terus kedua juga kita melihat program-program prioritas pusat apa yang perlu mendapatkan perhatian di sini. Tadi beliau memberi mengenai makan bergizi gratis, terus mengenai PON, program 2028. Tinggal aja, jangan ada yang sedih. ada program yang ingin dilanjutin, program sebelumnya mungkin. Dan saya udah berkali-kali bilang gitu bahwa daerah ini nggak bakal maju kalau setiap pemimpin masuk mulai dari nol lagi. Jadi mana program yang baik dari pendahulunya kita lanjutkan, kita perkuat, kita sempurnakan kalau ada kekurangannya. Kalau ada yang memang belum ya kita lakukan sesuatu yang baik. Tapi semuanya ini keberlanjutan dari kita. Apa saja nih kira-kira program yang menjadi prioritas dari daerah sendiri? Oh, kalau itu udah saya sampaikan berkali-kali. Prioritas satu itu yang terkait dengan food security, keamanan ketahanan pangan. Itu kan ada program kita yang untuk agroforestry, agro maritim dengan semua subsektornya. Terus yang kedua pariwisata. Nanti semua akan mengerucut ke situ. Jadi ini kayak fee aja formation gitu, semua mengerucut ke situ. Tapi kan kita juga punya kewajiban. Nah, kita provinsi itu kan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Harus fokus juga ke prioritas pusat. Ya, kalau yang ke NTB mau dilanjutkan atau bagaimana? Oh itu udah clear, pasti akan kita lanjutkan. Yang masalah kan penggunaan anggaran APBD ya, gitu yang menjadi masalah. Kalau beasiswanya pasti Dari Mami sendiri nanti skema pembayaran gimana nanti? Apakah menggunakan APBD atau gimana? Ya, itu akan dipikirkan lagi. Itulah yang sedang dipersiapkan sekarang. Masa jadi gubernur masih kita masih gubernur quick count. Enggak pakai 100 hari. Kan gubernur itu mandatnya 5 tahun. Nanti suruh kita 100 hari. Iya pokoknya gini. Kalau ada yang bisa diselesaikan 10 hari, 10 hari. Ada yang bisa diselesaikan 30 hari, 30 hari. Nggak usah nunggu 100 gitu. Tenang aja, kita punya sekda udah kawakan ini beliau udah hafal luar kepala masalah itu. Jadi insya Allah smooth lah. Yang penting transisi harus ya mengkhianati komitmen saya. Nah itu kasih. Dan ini pesan ke semua teman-teman di provinsi dan sama dari zamannya Pak Sekda jadi PJ dan beliau jadi PJ, semangatnya sama bahwa orang terbaik akan dapat tempat terbaik. Gak ada jual beli jabatan, gak ada lobby-lobbyan, udahlah pokoknya semua kerja yang terbaik. Yang terbaik pasti akan dapatkan kesempatan untuk maju lebih baik. Apa bisa dipastikan ada perombakan besar-besaran meritokrasi itu kan agak sulit ya biasanya karena sudah bisa dibilang budaya. Saya nggak punya urusan, saya nggak punya kepentingan. Saya cuma ingin pemerintah mesin birokrasinya pemerintah provinsi itu bisa kerja lari, bisa kerja cepat, dan untuk itu kami bisa pakai proses. Dan untuk pilihan itu nggak ada pilihan lain. Seobjektif mungkin tidak terlalu dominan like and dislike. Objektif aja kalau emang bagus. Ini kan banyak partai pendukung juga. Soal tudingan banyak nanti kepentingan itu gimana nih untuk mensatukan? Yang gubernur yang punya pendukung banyak partai itu kan banyak. Itu ternyata baik-baik aja kok. Dan saya dapat partai pendukung ini kan komitmennya pendukung.